Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bid'awat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan dan kemuliaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana tata cara melaksanakan sholat sunnah, yang mana sholat sunnah ini di kalangan umum menyebutnya sholat sunnah hadiah, karena memang pahala sholat sunnah yang kita lakukan ini pahalanya kita hadiahkan untuk mayit, maka di kalangan umum menyebutnya sholat hadiah. Adapun Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala dalam sebuah kitabnya yakni Nihayatuz Zen, beliau menjelaskan bahwa sholat itu lil ungsi fil qabri, untuk menghibur mayit di dalam kubur, supaya mayit itu tenang, supaya mayit itu tidak galau. Sebelum saya jelaskan, saya hamba doif apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya, karena saya manusia biasa, tentu la yakhlu anil khoto'i wan nisyan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini saya bacakan sebuah faidah, yang mana faidah ini ada di dalam kitab Hasyiah daripada Syarah Sitin Mas'alah. Kitab Hasyiah ini adalah taklif daripada Syekh Ahmad Maihi. Beliau mengutip sebuah penjelasan yang ada di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi iki ku faidah kang suwiji. Zakara fi Nuzhatil Majalis yang kitabil Mukhtari wa Matalil Anwar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'ti 'alal mayyiti ashaddu minal lailatil ula farhamu mautakum bis shadaqah faman lam yajid falyusalli rak'ataini yaqra'u fi kulli rak'atin minhuma fatihatal kitabi wa ayatul kursi wal hakumut wa alhakum wa qul huwallahu ahad ihda syarata marratan wa yaqulu Allahumma inni sallaitu hadhi salata wa ta'lamu ma urid Allahumma ba'as sawabaha ila qabri fulan ibni fulanah. Dalam Hasyiah Syarah Sitin Masalah ini, muallif mengutip penjelasan dari kitab Nuzhatul Majalis, karya daripada Syekh Abdurrahman bin Abdussalam. Beliau adalah ulama Syafi'iyah, wafat pada tahun 894 Hijriah. Nah, beliau mengutip hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alal mayyiti ashaddu minal lailatil ula, tidak datang pada mayit hal yang paling mengerikan, hal yang paling meresahkan, menakutkan ketimbang malam yang pertama. Jadi malam yang pertama itu adalah malam yang paling memberatkan, malam yang paling mengerikan bagi mayit. Berbeda dengan pengantin baru. Kalau pengantin baru, malam pertama itu adalah malam yang paling bahagia, malam yang paling istimewa, malam yang paling menyenangkan. Itu bagi pengantin.
Tapi bagi mayit malam yang pertama itu adalah malam yang paling mengerikan. Asyaddu minal lailatil ula. Malam yang paling meresahkan, menakutkan. Itu bagi mayit. Lamun pengantin baru enak baik, senang baik pengantin baru. Malam pertama pun enak-enakan, senang-senangan. Pertama ngebuka amplop. Ya, atas ngebuka amplop, ngebuka apa baik ya. Itu bagi pengantin baru. Kalau bagi mayit malam yang pertama itu adalah malam yang paling membuat galau, malam yang paling meresahkan. Farhamu mautakum bisodaqati, maka kasihanilah orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan melakukan bersedekah. Famalam yajid, maka siapa saja yang tidak bisa melakukan sedekah untuk mayit, falyusolli rakaataini, maka hendaklah ia melakukan sholat 2 rakaat. Yaqra'u fi kulli rakaatin minhuma fatihatal kitabi wa ayatal kursi wa alhaakum wa qul huwallahu ahad 11 maratan. Melakukan sholat sunat 2 rakaat ini dalam setiap rakaat setelah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca ayat kursi 1 kali, alhaakum mutakasur 1 kali, dan qul huwallahu ahad 11 kali. Setelah itu, setelah salam ya, bahkan di dalam kitab Nihayatul Jan pun dijelaskan, setelah salam berdoa dengan kalimat Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma urid, Allahumma ba'as sawabaha ila qabri fulan ibni fulana. Allahumma ya Allah, inni sholaitu hadhihi sholata, sesungguhnya aku telah melakukan sholat ini, wa ta'lamu ma uridu, engkaulah yang maha tahu dengan apa yang aku harapkan, apa yang aku maksud, apa yang aku tuju. Allahumma ba'as sawabaha, ya Allah kirimkan pahala sholat ini ila qabri fulan ibni fulan, menuju kuburnya, sebut saja namanya di situ, bin ataupun bintinya. Itu tata cara melaksanakan sholat sunnah hadiah, ataupun dalam kitab Nihayatul Zen sholat sunnah lil ungsi fil qabri. Jadi tata caranya, pertama niat ya, sholli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Niatnya sholat sunnah mutlak saja. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Allah, dalam hati kita, saya melakukan sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Akbar. Kemudian membaca suratul Fatihah 1 kali. Setelah membaca suratul Fatihah, membaca ayat kursi 1 kali. Kemudian alhaakumut takasur 1 kali, dan membaca surat Al-Ikhlas ataupun surat Kulhu sebanyak 11 kali. Itu dalam setiap rakaat. Sholatnya dilakukan 2 rakaat. Setelah salam kemudian angkat tangan kita, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma urid, Allahumma ba'as sawabaha ila qabri, sebut saja namanya di situ, almarhum ataupun almarhumah, bin dan juga bintinya. Itu tata cara melaksanakan sholat sunnah hadiah. Nah, kemudian fayab'asullahu min sa'atihi la qabrihi alfa malakin min kulli malakin nurun wa hadiyatun yu'nisunahu fi qabrihi ila ayyun fakhafis suri. Kemudian Allah langsung mengutus 1000 malaikat menuju kubur almarhum ataupun almarhumah yang kita sholati tadi ya. Dalam setiap malaikat itu membawa cahaya dan hadiah untuk menghibur almarhum ataupun almarhumah di dalam kubur sampai hari kiamat, sampai ditiupnya sangkakala. Jadi intinya sampai hari kiamat. Nah, kemudian apa keistimewaan ataupun pahala bagi orang yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat ini? Nah, di sini dijelaskan wa yu'tillahul musalli bi'adadi ma talat alaihi syamsu hasanatin. Allah akan memberikan beberapa kebaikan bagi orang yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat tersebut
memperhitungkan sesuatu apa saja yang terpancar oleh sinar matahari. Dan kemudian wa yarfa'ullahu lahu arba'ina alfa darajatin, Allah akan mengangkat 40.000 derajat bagi orang yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat tersebut. Wa arba'ina alfa hijjatin wa umratin, dan Allah akan memberikan pahala 40.000 haji dan umroh. Wa yubna lahu alfu madinatin fil jannati, ataupun wa yubni lahu alfa madinatin fil jannati. Kalau wa yubni kembalinya ataupun marji'nya itu ke lafzul jalalah, ataupun wa yubna dijadikan mabni majhul karena fa'ilnya itu sudah diketahui, yaitu lafzul jalalah. Wa yubna lahu alfu madinatin fil jannati, bagi orang yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat tersebut akan diberikan bangunan 1000 bangunan di dalam surga. Kemudian wa yu'ta sawaba alfi syahidin, orang yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat tersebut akan diberikan pahala 1000 orang yang mati syahid. Wa yuksa alfa hullatin, dan orang yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat tersebut akan diberikan pakaian 1000 perhiasan ataupun 1000 pakaian dari surga. Itu faidah ataupun keistimewaan bagi orang yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat lil ungsi fil qabri. Wa qad dzakarna hadzal faidata, sungguh telah kami jelaskan faidah ini, huna di dalam kitab ini, ni'ad binaf'iha, karena sholat ini manfaatnya besar, manfaatnya agung, wa khaufan min diya'iha, dan karena takut sholat ini disia-siakan, diremehkan. Fayam bagi di kulli muslimin ayyusalliha kulla lailatin li amwatil muslimin, maka pentinglah bagi setiap-tiap muslim melakukan sholat sunnah lil ungsi ini kulla lailatin, di setiap-tiap malam. Jadi sebaiknya kita lakukan sholat lil ungsi ini dilakukan setiap malam, ya. Dilakukan setiap malam, kemudian pahalanya kita hadiahkan untuk mayit, li amwatil muslimin, bagi orang yang meninggal dunia dari kalangan orang muslim. Itu tata cara melaksanakan sholat sunnah hadiah, dan juga pahala ataupun keistimewaan bagi orang yang melakukan sholat sunnah hadiah ini.